Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saya Haji Muhammad Usama Mansur, pengasuh Pondok Pesantren An-Nasuha, Kalimukti Pabedilan, Kabupaten Cirebon, salah seorang anggota tim pengarah TAP Jawa Barat, juara lahir batin. Seorang ulama ahli sastra namanya Ibnul Khalil membagi manusia dalam berbagai stratanya itu dibagi menjadi 4 golongan atau 4 kelompok. Kelompok yang pertama beliau katakan rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'u. Kelompok yang pertama adalah manusia yang pandai, manusia yang alim, manusia yang faqih, manusia yang pandai, manusia yang pintar dalam berbagai disiplin ilmunya. Dan mereka sadar, mereka tahu persis bahwa dirinya adalah orang pandai, orang pintar, dan mereka mengamalkan ilmunya tanpa reserve kecuali kholison mukhlison lillahi ta'ala, karena semata-mata ikhlas karena Allah. Tidak tendensius, tidak berharap apa-apa. Mereka akan bekerja dengan ikhlas, menolong, membantu akan ikhlas. Mereka akan membangun kondusivitas tanpa pemberi apapun kecuali satu, adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu yang mereka bangun. Segala yang baik pasti akan ditopang, akan dibantu. Itulah orang yang pertama. Dimanapun bumi dipijak, insya Allah kelompok pertama ini ada. Kelompok yang kedua, kata Ibnul Khalil, adalah rajulun yadri wala yadri annahu yadri fadzalika naimun fayaqidhu. Ini kelompok yang kedua, ini kelompok yang tidak baik. Seorang yang pandai, orang yang pinter, baik secara akademisi maupun secara syar'i kepesantrenan. Dia orang yang faqih, dia orang yang alim, dia mungkin titel akademisinya sampai profesor, doktor. Tetapi dia la yadri annahu yadri. Dia tidak tahu kalau dirinya orang pandai, dirinya orang alim, dirinya orang pintar. Dia lupa semua itu karena hidupnya penuh dengan segala kepentingan. Sehingga disebutkan oleh Ibnul Khalil sebagai naimun, orang yang banyak tidur. Kenapa banyak tidur? Karena kekenyangan. Kekenyangan apa? Kekenyangan dengan letih mencari segala hal yang terkait dengan kepentingan dirinya sendiri. Ini orang pandai, ini orang pintar, tetapi nilai akhlaknya jauh di bawah kelompok yang pertama tadi. Kelompok yang pertama yang khalison mukhlison, mengamalkan ilmunya dengan berbasis akhlak yang karimah, membangun kondusivitas tanpa reserve, tanpa berharap apa-apa. Tapi orang yang kedua ini justru berbahaya. Kalau tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan mengkritisi. Bukan hanya mengkritisi, tetapi juga memprovokasi. Tidak cukup memprovokasi, bila perlu membuldoser orang lain demi kepentingannya. Mereka punya kepentingan politik, mereka punya kepentingan sosial, ekonomi, budaya, punya berbagai kepentingan. Orang-orang kedua ini pasti dimanapun ada, dan ini yang membuat kita dimanapun berada akan berhadapan dengan kelompok-kelompok ini dimanapun. Kelompok yang ketiga, kata Ibnu Khalil, cukup bagus.
Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, fadzalika mustarsyidun fastarsyidu. Kelompok yang ketiga ini orang bodoh, tidak punya ilmu, tapi dia sadar bahwa dirinya bodoh. Dia mau tanya, dia mau belajar, dia mau mengaji, kemudian dia nurut nasihat, dia memahami bahwa dirinya butuh nasihat, butuh masukan. Maka dikala mereka tidak paham, lantas diberi pemahaman oleh orang lain, dia akan melaksanakan pemahaman-pemahaman yang baru difahami itu dengan baik. Ini orang ketiga cukup bagus, cukup baik. Dalam tatanan sosial kita, masyarakat membangun orang nomor tiga ini, ya potensinya sangat bagus. Ya potensi membangun sangat bagus. Mereka mau berkarya, mereka mau bekerja untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan cukup diberikan arahan-arahan yang rasional, mereka akan timbul sam'atan wa ta'atan, nilai ketaatan, nilai kedisiplinan, nilai kesungguhan. Yang keempat, ini cukup berbahaya lagi, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, fadzalika jahilun fafariqtumu. Kata Ibrahim Khalil, yang keempat orang bodoh, dirinya tidak tahu kalau dirinya bodoh, bahkan merasa lebih pintar daripada orang lain. Ini orang yang paling susah di dunia ini, kelompok yang keempat. Karena tidak merasa bodoh, dia merasa pintar, merasa segala-galanya punya kemampuan. Dalam berorganisasi pengen duduk di depan jadi pemimpin, tapi sebenarnya tidak bakal jalan karena kebodohannya. Kalau tidak ditempatkan di depan, taruh di belakang, dia akan nyerimpung, akan menggunting dalam lipatan. Orang macam ini di mana-mana pun ada. Dalam menghadapi COVID-19, Gubernur Jawa Barat saya lihat, saya kasih apresiasi sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tetapi 50 juta masyarakat atau warga Provinsi Jawa Barat itu tidak lepas dari 4 kelompok itu. Ada kelompok yang semangat, mari kita gunting dan mari kita putuskan mata rantai penularan COVID-19 dengan melaksanakan disiplin, melaksanakan perintah, melaksanakan protokoler kesehatan dengan sebaik-baiknya. Tetapi juga ada penyusup-penyusup yang memprovokasi. Ngapain kita takut sama corona? Kitanya takut kepada Allah. Dan ini datang bukan dari orang bodoh, dari kelompok yang kedua. Ini banyak sekali. Mereka mendahulukan perasaan daripada keilmuan yang ada pada diri mereka, sehingga akhirnya penularan COVID-19 di Jawa Barat masih masif. Sampai hari ini prosentasenya masih cukup tinggi. Nah, inilah barangkali bahwa perjuangan ini merupakan jihad. Pasti ada hambatan, dan hambatan itu dari diri kita sendiri, dari bangsa kita, di rakyat kita. Jadi Pak Gubernur, selamat berjuang terus. Saya dukung, kami dukung, semuanya berjalan dengan baik. Dan kalaupun ada provokator, ada orang punya kepentingan politik, memang manusia terbagi 4. Kelompok kedua dan kelompok keempat itu sangat berbahaya. Waspada dengan mereka. Tetapi kelompok yang pertama dengan kelompok yang ketiga, itu insya Allah akan bersama-sama Pak Gubernur melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi, kesehatan budaya, dan kesehatan yang lain bersama-sama Pak Gubernur. Insya Allah pada saatnya semoga segera temukan vaksin untuk bisa melenyapkan corona, dan tidak lama kemudian Indonesia, Jawa Barat, semuanya aman dari corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.